Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di YouTube Department of Architecture Universitas Islam Indonesia. Kita akan membagikan tutorial untuk passive design strategies dengan solar radiation analysis menggunakan Autodesk Form 8. Silahkan merujuk kepada website app.form8.autodesk.com dan kemudian melaksanakan web app-nya sesuai arahan yang ada di dalam website tersebut. Berikut adalah tutorialnya. Sebagai contoh dulu aja ya. Misalnya seperti ini. Kemudian, nah ini dia sudah jadi model ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada 3 alternatif seperti ini, jangan lupa tahap pertama itu pasti harus setting lokasi dulu ya. Jadi nyalakan lokasinya terlebih dahulu. Ini sambil diikuti nggak apa-apa loh, silahkan biar sekalian. Masih berproses ya. Misalnya kita akan set lokasinya. Kita bisa search di situ, atau kalau misalnya mau di lokasi saat ini juga, misalnya di bangunan di rumah Anda misalnya, silakan bisa diklik yang ini saja, setting lokasi ini. Misalnya contohnya di alun-alun Sleman gitu ya. Nah, kita bisa pilih 2, bisa set location only atau kita ambil satellite image-nya dan juga terrain-nya. Saya sarankan kalau untuk tahap pertama pastikan import satellite image and terrain-nya. Jadi biar sekalian gitu ya. Nanti tunggu sampai image-nya keluar ya. Nah, bisa zoom out untuk tahu batas arealnya seperti apa. Kalau sudah finish importing, nah nanti dia akan seperti ini. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, bisa lah ya kok sampai tahap ini. Maaf ya, ini. Jangan lupa juga ini ya, aktifkan terrain-nya biar kelihatan tinggi rendahnya seperti apa. Nah, jadi dia bukan sekedar surface saja, sudah ada ketinggiannya, udah beda ketinggiannya kelihatannya. Oke. Kemudian, nah ini masanya bisa kita sesuaikan, nanti masanya kita sesuaikan supaya yang ini misalkan dengan train-nya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kalau cara menambahkan lantai udah tahu belum ya? Halo. Misalnya kita akan membagi masa bangunan. Ya, di sini. Jadi misalnya udah ada masa bangunan, kemudian ditambahkan lantainya. Belum ya? Belum tahu. Oke. Misalnya semua akan dibagi dengan jumlah lantai yang sama. Anda tinggal klik select all. Maaf. Kemudian kita masuk ke display level ya, masuk ke tab yang ini. Nah, bahasa bentuk saat kita mainan software arsitektural seperti ini itu pasti menunjukkan level, menunjukkan cara kita untuk memperlihatkan tampak atau menambahkan lantai bangunan. Ya. Ini kan anotasi level atau anotasi letak lantai atau bagian lantai. Ya. Nah, kemudian kita bisa add multiple level di sini. Jangan lupa diklik ini display levels-nya. Kemudian kita bisa add multiple level. Kemudian masukkan jumlah lantainya ada berapa, number of level-nya berapa.
kemudian jarak antara masing-masing level itu berapa. Saya akan masukkan ini, jumlah lantainya 10, misalnya distance between levels-nya 3 meter. Bisa kita klik OK. Kok nggak kelihatan ya? Di sini. Ini kok nggak masuk? Sepertinya karena belum terselect ya. Karena ke grup tadi. Kok nggak mau ya? Nanti ya yang tentang level ini kok nggak bisa apa karena di grup ini tadi bangunannya. Tapi pada dasarnya caranya seperti itu. Jadi tinggal select masanya yang mana, kemudian add multiple level atau tambah satu persatu levelnya, kemudian jangan lupa di tick display levels-nya. Udah deh, harusnya seperti itu. Oke, kemudian ini share screen saya tetap yang form it kan ya? Masih yang form it tadi ya? Ya, Bu. Oke, belum berubah kan? Nah, kita juga bisa menambahkan material di sini, tapi ingat bahwa form it itu hanya surface modeler ya. Jadi dia tidak menggambarkan karakter thermal dari masing-masing materialnya. Jadi di sini material marble, greystone maupun logam itu nanti akan disimulasikan secara sama untuk uji thermalnya. Jadi dia hanya menganggap itu surface yang sama gitu lah istilahnya. Dan kita bisa add material di sini atau bisa import material juga dari Autodesk Library. Ya. Dan selanjutnya nanti tinggal ditaruh di materialnya situ ya. Misalnya kita tambah darkstone di sini. Nah, oh iya benar. Ini tadi harusnya untuk nambah lantainya harus di ungroup dulu ya. Ini masih jadi satu grup soalnya. Harusnya di ungroup dulu. Oke, kemudian lokasi tadi sudah, kemudian selanjutnya adalah sun study-nya ya. Yang Anda belum bisa itu sun study-nya ya. Sun and shadow-nya. Oke. Kita pilih select lagi. Kemudian jangan lupa di highlight dulu mana yang akan kita simulasikan. Kemudian panggil ini solar analysis-nya, tadi lokasinya udah, shadows-nya diaktifkan, sun editor-nya juga diaktifkan. Nah, sun editor silakan diatur jam berapa saja yang akan Anda simulasikan. Ya. Biasanya batas-batas blue hour dan ini ya golden hour-nya. Jam 8 sama jam 4 biasanya ya. Kecuali Anda punya arahan tersendiri, oh misalnya bangunan saya ini rooftopnya akan dimanfaatkan sebagai roof garden dan jam 12 siang nggak boleh panas-panas banget gitu misalnya contoh gitu. Atau untuk melihat pembayangan di roof garden-nya misalnya, berarti Anda pilihnya yang jam 12 siang. Tapi selain itu, 12 siang mana? Itu ya. Dan selanjutnya. Kemudian, nah, ini adalah waktu dalam tahunnya, sepanjang tahunnya seperti apa, ya, tanggal sesuai dengan hari inikah, atau kita atur pada titik-titik ekstrimnya, biasanya 31 Maret dan
Benar ya, Maret dan Oktober ya. Ya, untuk membuat ekstrimnya seperti apa. Kalau sudah seperti itu, Anda tinggal klik ini solar analysis, sign in dulu. Nah, dia tinggal klik solar analisisnya. Oh, ini tadi. Ya, weather datanya baru di-download. Ini pada dasarnya seperti itu prosesnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadinya seperti ini. Jadi cara pengambilan keputusannya gimana? Cara pengambilan keputusannya pilih yang rentangnya paling menguntungkan. Atau kalau misalnya kita tidak bisa menghindari area yang merah sekali atau area yang dengan radiation terlalu tinggi itu ya, tidak bisa menghindari itu, maka kita apa istilahnya? Misalnya membuat inovasi dengan membuat secondary skin misalnya, atau membuat self shading. Ya, bangunan itu dimiringkan supaya sisi tersebut dapat bayang-bayang dari bangunan itu sendiri. Contohnya begitu. Dan selanjutnya kita bisa seperti ini. Jadi di Januari dia di Oktober dia akan seperti ini, Mei seperti ini. Jadi banyak sekali warna merahnya. Nah, maksudnya self shading itu seperti ini. Bayangkan kalau ini bentuknya tadi utuh tanpa coakan ini, tanpa substraksi. Sorry. Yang saya maksud sebagai bentuk utuh tuh gini ya. Gini. Jadi bentuknya masih utuh sampai bawah gini. Ini ya. Jadi yang merah ini sampai bawah gitu. Maka area yang terkena warna merah atau menunjukkan bahwa di situ radiasi mataharinya tinggi sekali itu bakalan lebih banyak. Lalu kemudian dibuatlah self shading supaya setidaknya ada area yang biru nih, yang biru dan ungu seperti ini. Sehingga area di dalam bangunannya bisa lebih nyaman secara thermal. Dan jadi ada lebih menarik juga bentuknya ya. Jadi ada substraksi permukaan bangunan yang bisa jadi lebih indah juga gitu contohnya. Dan juga secara bahasa bentuk dia bisa bilang bahwa oh ini adalah area entrance gitu ya enggak. Jadi otomatis sekali kita menambahkan substraksi di sini, nambahin coakan, 3 permasalahan diselesaikan. Masalah. Nah, soalnya kita bisa tahu energy cost-nya seberapa kalau misalnya modelnya sudah jadi. Oh ini karena belum tadi menambahkan levelnya belum berhasil ya, jadi harus menambahkan level. Use level di sini. Nah udah. Tadi ternyata tinggal mengaktifkan use level ya. Tadi belum keklik use levelnya. Klik seperti ini, jadi lantai-lantainya udah kelihatan nih. Kemudian kita tinggal klik generate insight, agree to Autodesk bla bla bla. Ada permukaan yang ini ya, overlap.
Agak lama nih, karena bangunannya gede. Tapi pada dasarnya dengan ini kita bisa punya, itu tadi energy analysis, Mas. Dan bagian dari energy analysis itu adalah thermalnya juga. Atau tanpa insight ini, pada saat kita tadi mensimulasikan solar heat gain, tadi yang ada berapa kWh di permukaan X, ada berapa kWh di permukaan Y, makanya warnanya merah, kuning, biru itu kan bagian dari thermal juga. Gitu. Baik, Bu. Ya, setidaknya ini sudah sangat membantu untuk proses pengambilan keputusan, terutama dalam passive design ya. Yang diminta di DS3 ini kan sebenarnya passive design. Jadi kita tidak harus meng-highlight sampai dengan penggunaan AC dan lain sebagainya, tapi justru gimana mahasiswa bisa sensitif terhadap peletakan massa bangunan relatif terhadap efeknya ke pencahayaan, efeknya ke solar heat gain, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tadi hasilnya udah keluar, hasil insight-nya. Course-nya tapi belum ke generate ya. Dan nanti kalau misalnya sudah jadi hasil simulasinya, kita bisa tahu benchmark comparison-nya seberapa, building form-nya seperti apa. Tapi emang agak lama ya. Tergantung ini sih, tergantung sinyal. Skenario-nya seperti apa, model historinya seperti apa. Nah, jadi 192. Ini karena sinyalnya agak biarpet. Hujan deras juga. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil simulasinya. Jadi bisa ketahuan bahwa si bangunan tadi dengan lokasi di Sleman itu tadi, dengan bentuk yang seperti ini sudah dioptimasikan sebisa mungkin supaya ada cell shading, kemudian peletakan orientasinya juga semaksimal mungkin. Itu ternyata dia butuh daya atau butuh energi sebesar 192 kWh per meter persegi per tahun. Ya. Dan itu berarti masih di atas standar ASHRAE, sedikit di atas standar ASHRAE. Jadi kalau Anda lihat benchmark comparison-nya itu di Insight, di Autodesk Green Building Studio, itu ada dua. Yang pertama adalah Architecture 2030, jadi apa istilahnya ya, target untuk semua produk arsitektural di tahun 2030 itu adalah membuat supaya konsumsi energinya tidak lebih dari 77 kWh per meter persegi per tahun. Itu kecil banget loh. Nggak tahu di Indonesia bisa kapan nih. Kayaknya 2000, tahun 3000 baru bisa gitu ya. Karena nggak ada upaya dari pemerintah untuk penghematan energi dan lain sebagainya. Nah, yang paling mudah digapai itu yang standar ASHRAE. ASHRAE itu adalah apa ya? Semacam asosiasi yang mengatur tentang kinerja termal di bangunan-bangunan di dunia. Ya, basisnya di Amerika. Ini pakai standar ASHRAE 90.1 itu maksimal 185 kWh per meter persegi per tahun. Ya. Model historinya seperti ini, operating schedule-nya dibuat 24 jam sehari, current setting-nya. Ini bisa kita lihat sepanjang hari itu seperti apa operating schedule-nya. Lighting efisiensinya juga kita bisa lihat, plug efisiensinya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya dengan Formit itu sudah sangat cukup ya outputnya bisa selengkap ini, jadi silakan Anda manfaatkan juga.
Ini kalau pakai fotovoltaik seperti ini. Payback limitnya juga sampai bisa dihitungkan. Nanti kita bisa atur gimana caranya supaya model ini bisa kinerjanya lebih baik lagi. Kemudian kita bisa sekaligus bikin exploded axonometry di sini, jadi Anda nggak usah repot-repot bikin file presentasi terpisah, tinggal buat aja video atau screen record dari halaman ini, gitu ya. Ketahuan kalau dipecah tuh bangunan ini hasilnya seperti apa, gitu. Ini model browsernya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi cukup simpel untuk membantu kita mengambil keputusan desain terkait dengan bentuk bangunan. Misalnya nanti dari ini Anda buat satu alternatif bentuk lagi, sisi yang barat diminimalisir misalnya, atau sisi yang barat dibuat sesempit mungkin, atau kemudian dimiringkan lagi supaya terbentuk auto shading, gitu ya. Nanti dicek energinya berapa, ya, dan lain sebagainya. Ini energi cost-nya nggak bisa diklik. Ya. Sudah kita bisa ekspor juga ya, ke file bawaannya Autodesk Form itu XM, EXM, ya. Tapi kita bisa ekspor ke OBJ, ke STL, ke SET, dan PNG. Seperti itu.